Nanti di akhir zaman itu kata Nabi, ada orang-orang di pagi hari dia beriman, tapi sore hari sudah kufur, Pak. Bapak Ibu, pernah nggak merasakan kemudian semangat ketika bertemu dengan orang-orang soleh ibadahnya, ketika kita dalam kesendirian, kemudian kita melempem, Bapak Ibu? Pernah? Pernah ya? Itu yang dirasakan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apalagi kita hidup di era yang serba teknologi hari ini, Bapak Ibu. Maka pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sharing kepada Bapak Ibu 4 cara mengupgrade iman di masa era globalisasi ini, Bapak Ibu. Untuk mengupgrade atau menumbuhkan iman kita, Bapak Ibu, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi, bahkan sepupu Nabi, bukan hanya sepupu, tapi kemudian menjadi mantunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menantu yang paling disayang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena menikahi anaknya yang bernama Fatimatul Az-Zahra. Siapa itu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam kitab Wasayatul Quran, wasiat-wasiat Al-Quran, beliau mengatakan ada 4 cara mengupgrade iman di masa-masa penuh dengan fitnah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Wahai para sahabatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir zaman Islam itu akan terasa asing di tengah-tengah komunitas muslim yang sangat banyak ketika ada orang-orang yang sudah memiliki semangat yang tinggi dalam menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, ya, menghidupkan Quran dan sunnah di tengah-tengah masyarakat. Orang itu kemudian dikatakan sebagai orang asing. Nah, itulah gambaran umat Islam akhir zaman. Bagaimana kemudian kita merespon ini? Responlah dengan 4 cara ini, Bapak Ibu. Yang pertama, kata Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-khawfu ilal jalil. Manusia yang hidup di akhir zaman penuh dengan fitnah itu, kata Ali bin Abi Thalib, harus memiliki ya hati yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian digambarkan, hati yang takut ini, kata Allah dalam Quran, ya, ketika menggambarkan bagaimana ketakwaannya Nabi Ibrahim yang digelari dengan Khalilur Rahman. Beliau mengatakan, wa qala rabbi inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Telah berkata Ibrahim, saya takut kepada Allah ketika aku melakukan maksiat. Allah timpakan satu fitnah, yang fitnah itu bukan hanya saja menimpa diriku, tetapi mungkin orang-orang yang saya cintai. Bapak Ibu, dulu di Kufah atau di Baghdad itu ada seorang ulama tabi'in, kalau tidak salah namanya Abdullah ibn Mubarak, ahli hikmah. Beliau mengatakan, ra'aitu athara dzambi fi dabati wa ahli. Aku melihat ada pengaruh dosa yang dilakukan oleh seseorang di luar rumahnya, tetapi akan memberikan efek kepada istri, anak, bahkan kendaraannya. Bapak Ibu, mari kita membayangkan dan sambil merefresh kembali. Kita sebagai seorang ayah mungkin pernah melakukan satu kesalahan di luar rumah, yang itu mungkin sengaja atau tidak sengaja kita lakukan. Kemudian kita balik ke rumah, melihat anak yang tadinya begitu soleh, kemudian turun kesolehannya. Bisa jadi nilainya turun, bisa jadi pada saat yang bersama anak itu tidak mau mendengarkan perkataan ibunya, tidak mau perkataan orang tuanya. Yang tadinya istri taat kepada suami, tiba-tiba kemudian tidak ngikut kata suami. Yang tadinya kendaraan kita begitu kita sayang, tiba-tiba tabrakan, mungkin penyok dan macam-macam. Jangan-jangan, kata Abdullah ibn Mubarak, karena itu
athar atau efek dari perbuatan maksiat yang kita buat di luar sana. Makanya dalam Quran Bapak Ibu, tepatnya pada Quran surah Al-Anfal, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Takutlah kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Ketika melakukan maksiat bukan hanya saja fitnah itu akan menimpa pelaku maksiat, tetapi bisa jadi fitnah itu, bala itu akan turun kepada orang-orang di sekitarnya Bapak Ibu. Terutama bagi laki-laki yang melakukan dosa di luar rumah. Efeknya bukan hanya saja kepada laki-laki tersebut, ayah tersebut, bisa jadi kepada istri dan anak yang dia cintai Bapak Ibu. Makanya bahasa Qur'annya sangat banyak Bapak Ibu tentang hati. Makanya hati dalam Quran itu banyak disebutkan. Qalbun salim. Ya, apalagi qalbun mutmainnah. Makanya kalau kita baca surat Al-Fajr itu kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Karena hati-hati yang takut pada Allah itu Pak. Ya. Nanti orang-orang yang selamat itu kata Quran, wa qalbun salim, hati yang selamat. Artinya apa? Hati yang takut ketika dia melakukan maksiat, dia faham, dia tahu konsekuensi ketika melakukan maksiat, ada CCTV-nya Allah yang tidak pernah akan rusak, dan itu akan diakses nanti di hari kiamat tepatnya di padang mahsyar. Bapak Ibu, kalau kita baca surah An-Nazi'at, surah Az-Zalzalah, ya, itu cukup menarik Bapak Ibu. Coba kita baca sama-sama. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha, dan seterusnya Bapak Ibu. Dari ayat 1 sampai 5 itu menarik kata para ulama. Di antaranya adalah Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, termasuk oleh Imam At-Tabari, termasuk Imam Al-Qurtubi dan seluruh para ulama tafsir menyebutkan ketika kemudian bumi itu digoyangkan akan mengeluarkan isi yang dari dalam kemudian keluar. Maka pada waktu itu semua manusia akan panik Bapak Ibu, karena situasi yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Sebagian ulama mufassir menyebutkan nanti amalan manusia itu akan ditampakkan, kemudian semua benda-benda yang ada di alam ini akan bersaksi terhadap apa yang pernah dibuat oleh manusia. Bayangkan Bapak Ibu, auzubillahi min dzalik, kalau seandainya motor yang kita gunakan kemudian kita pakai untuk bermaksiat, bayangkan motor itu kemudian nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Mobil yang kita pakai itu kemudian kita pernah memakai menuju maksiat, itu kemudian akan bersaksi di hadapan Allah. Bapak Ibu, sebagian ulama menyebutkan bahkan kalau kita mau kiaskan ayat itu, karpet ini nanti akan berbunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surah Yasin itu apa Bapak? Semua akan berbicara kecuali lisan yang akan terkunci. Ya, dan semua tangan kita, jari jemari akan berbicara di hadapan Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Maaf, usia mungkin kita sebagian ada yang 3/4, ada yang 5/2 Bapak Ibu. Ya, mohon maaf ya, saya sebutkan 5/5. Kalau sebutkan tua nanti ada yang marah. Sehingga saya menggunakan bahasa kias saja ya. Ada yang 1/2 maghrib mungkin. Ya, yuk kita investasikan banyak-banyak modal untuk kemudian kita menuju pada Allah, supaya kita ketemu dengan Allah biqalbin salim. Itu yang pertama.